Oke, selamat malam. Kali ini kita bersama Mas Septi. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Septi. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol malam ini. Obrolan apa yang kita obrolkan malam ini? Monggo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Di tema kali ini saya kedatangan teman lama saya yang sudah lama tidak berjumpa. Mas Dodi, gimana kabarnya Mas Dodi? Ya, baik Mas Septi. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Septi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu kesehatan yang wajib kita syukuri, Alhamdulillah. supaya nanti kedepannya kita ketemu lagi selalu sehat Mas Dodi. Ya. Kali ini Mas Dodi kita mau ngobrol soal apa ini? Sharing-sharing apa? Apa ya? Lama nggak jumpa Malam-malam gini enaknya. Ini Mas Septi, ya. saya itu penasaran karena kita kan hidup di Jawa, kan banyak kasus-kasus tentang santet, Mas Septi. Santet. Ya, santet. Ya, memang santet itu zaman dahulu, zaman dulu kita memang kental Mas Dodi ya. Ya, Tapi sekarang itu sudah serasa ambar atau jarang dipercaya orang, betul ya. Karena sekarang kan era milenial, jadi seperti saya generasi muda itu sudah tidak tahu apa itu santet. Ya. Jadi memang tradisi Jawa dahulu itu sekarang sudah hampir tidak dipakai gitu. Betul, ya. betul sekali. Salah satunya santet seperti itu. Nah, menurut Mas Septi sendiri santet itu apa? Menurut pengetahuan saya, santet itu sebenarnya berasal dari energi negatif. Yang itu sudah diciptakan pada zaman dahulu, zaman leluhur dulu itu sebelum adanya hukum ya. Ini ngopi nggak apa-apa ya? Masuk ya, silakan. Apa ya? Boleh. Nyantai aja ya. Zaman dahulu, leluhur dahulu itu memang santet itu diciptakan berasal dari energi negatif, pikiran negatif. Itu yang berasal dari orang yang punya rasa sakit hati pada seorang seperti itu. Ya. Jadi santet itu tercipta itu dari orang yang benar-benar merasa sakit hati, karena zaman dahulu itu belum ada hukum Mas Dodi. Ya. Nah, jadi seperti kehidupan hewan, yang kecil dimakan, yang paling besar itu yang menang, seperti itu. Hukum rimba ya. Masih hukum rimba. Makanya di situ banyak orang yang tersakiti dan mereka menyendiri ke suatu goa atau seperti apa itu, akhirnya dia menciptakan untuk balas dendam. Santet itu sebenarnya kan energi negatif yang berasal dari balas dendam Mas Budi. Karena sakit hati, akhirnya muncullah pikiran negatif, yaitu yang dinamakan santet. Dan santet itu dikirim dari pikiran negatif mereka, dari batin mereka yang bertapa itu tadi. Akhirnya pikiran negatif seperti menyakiti, seperti merusak, itu ada sifatnya santet. Santet itu sifatnya merusak dan menyakiti. Tapi itu di Jawa benar ada ya santet itu? Santet itu ada. Sihir juga ada. Jadi memang kalau dibuktikan untuk santet itu dibuktikan tidak bisa Mas Dodi. Dibuktikan secara langsung, kamu tak santet langsung mati, tidak bisa. Seperti itu. Santet itu sifatnya energi negatif yang tidak dikirim dalam satu kali, berkali-kali. Ya, sampai tujuannya orang tersebut itu menyakiti itu berhasil. Karena namanya santet itu juga ilmu doa kan. Orang berdoa buruk terhadap orang lain itu santet. Seperti itu, energi negatif, pikiran negatif ya, mendoakan orang jelek. Kita berdoa saat ini sama yang kuasa tidak dikabulkan. Terus besok lagi berdoa lagi mungkin belum dikabulkan juga. Nah, berikutnya pasti juga akan dikabulkan, karena yang kuasa itu apapun doa kita baik buruk itu suatu saat pasti dikabulkan. Seperti itu. Kalau ini jenis-jenis santet itu sendiri Ya, ada berapa? santet itu bermacam-macam. Santet itu kan menurut tahapannya Mas Dodi. Biasanya santet itu kan seperti hukum. Kalau kesalahannya ini dihukum ini, kalau kesalahan ini dihukum ini. Suatu misal dalam hal Jawa itu dikatakan utang wirang bayar wirang, utang pati bayar pati, seperti itu. Jadi menurut kesalahan mereka seperti itu. Jadi ada santet itu yang dinamakan santet pembubar rumah tangga, itu ada. Itu untuk membubarkan
rumah tangga Ya. sekarang itu ya. Jadi kalau orang terkena santet pembubar rumah tangga biasanya terjadi pertama cemburu-cemburuan Ya. kedua pasangan, dan di situ terjadi suatu pertengkaran. Nah, pertengkaran yang terus menerus akhirnya mereka kan juga pisah seperti itu. Jadi nggak bisa santet dikirim saat ini terus besok langsung pisah, tidak bisa, pasti ada prosesnya itu. Nah, itu Jadi seperti itu, orang ketiga itu juga santet itu ya. orang ketiga maksudnya seperti apa Mas Jody? Seperti salah satu pasangan terus datang satu orang menggoda, Oh. itu apakah juga jenis santet? Itu jenis apa ya? Itu cinta segitiga itu. Cinta segitiga itu bukan santet itu. Itu kalau di Jawa bisa dikatakan kadang pertemuannya mantan kurang bagus. Itu sudah zaman bahas di Iya. video Anda yang dulu ya. Iya, di video saya yang dulu itu ada, sudah saya bahas. Cuma untuk mencari hari mantan itu belum, nantilah. Belum. Setelah ini ya. Belajar itu Setelah nanti ini. Ya, ya. monggo ditunggu aja untuk mencari hari mantan yang bagus ya. Ya, hari ijab kabul. Ya, hari bagus. Jadi kalau pihak ketiga datang ke satu rumah tangga dan merusak seperti itu bukan santet itu. Pengganggu itu namanya. Pengganggu rumah tangga orang itu. Nah, jadi santet itu yang dikirim biasanya bisa berupa jin, bisa berupa arwah, dan bisa berupa energi alam, angin atau apa seperti itu. Jadi santet itu berbagai macam. Ada juga santet yang dikirim melalui tanah kuburan. Jadi ada banyak Nah, jenis ya, tanah-tanah misalnya gitu. angker seperti itu. Terus kalau misal kita terkena santet gitu Mas Edi, Ya. cara kita menghilangkan atau kita menghindar dari santet itu sendiri gimana? Santet itu berasal dari pikiran negatif tadi, dari energi negatif. Nah, dan santet tersebut akan bisa masuk ke badan seseorang ketika orang tersebut berenergi negatif. Satu misal Anda baru menyakiti saya. Ya. Menyakiti saya dalam arti apa? Kamu sudah merusak rumah tangga saya, mencintai istri saya, sembunyi-sembunyi, bahkan selingkuh seperti itu. Ya kan? Ya. Kamu kan merasa salah dengan saya. Ya, rasa bersalah kamu itu suatu lubang, masuknya santet. Ketika kamu percaya bahwa kamu sudah merusak rumah tangga saya, dan kamu punya keyakinan bahwa kamu sakit itu karena saya santet, itu masuk. Santet itu masuk. Padahal itu enggak ya. Nah, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Makanya gini Mas Jody, pada zaman leluhur dahulu itu orang itu berpikir 2 kali untuk menyakiti orang, karena zaman dulu santet itu luar biasa. Suatu misal jangan ngambil tanamannya orang itu, wah nanti disantet. Akhirnya kan nggak ada yang berani, karena sering terjadi. Karena nggak beraninya orang itu karena sering terjadi Mas Jody. Setelah ngambil tanamannya orang itu, buah atau apa, dari rumah terus kejang dan lain-lain seperti itu. Nggak bisa pulang. Kadang seperti itu nggak bisa pulang, itu memang ada di zaman dahulu. Atau mungkin berbuat salah pada seseorang, itu takut kalau zaman dahulu. Kalau sekarang kan santet dianggap sudah tidak ada, Ya. ya kan? Nggak ada. Banyak penipuan, ya kan? Banyak penggelapan, banyak yang menyakiti hati orang lain. Taunya hanya hukum negara kalau tahu. Padahal di dunia ini tetap ada sejak zaman dahulu, sejak zaman leluhur dahulu sampai sekarang itu ada 2 hukum. Hukum negara yaitu penjara, dan hukum alam yang namanya hukum karma. Itu. Karma itu. Anda bisa lari, ibaratnya Anda menyakiti orang bisa lari dari hukum negara. Kamu pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui, identitas kamu tidak bisa dicari dengan hukum, kamu bisa lepas dari hukum negara. Tapi hukum karma sudah ada di belakang kamu. Nah, jadi 2 hukum itu harus dipilih. Kalau kamu milih karena kamu salah memilih hukum negara, maka hukum karma tidak berlaku. Tapi kalau kamu milih kabur dari hukum negara, yang berlaku adalah hukum karma. Hukum karma itu luar biasa. Iya ada. Makanya santet itu sebenarnya satu hukum. Jadi orang tersebut itu berdoa pada yang kuasa, meminta supaya orang tersebut yang menyakiti saya dihukum juga. Seperti itu loh sebenarnya. Jadi tidak asal orang itu disantet bisa.
Kalau orangnya nggak salah ya mungkin kena tapi pasti dapat obatnya. Tapi kalau orang memang merasa bersalah, merasa punya dosa pada seseorang, disantet pasti tembus. Seperti itu. Jadi santet itu sebenarnya ada obatnya ya. Obatnya santet itu, kalau memang santet itu yang ganas, yang bisa mengobati orang tertentu, orang yang ahli dalam santet. Karena kalau yang dikirim jin itu ditawasuli, difatikan, nggak pun pergi. Tapi kalau arwah yang dikirim, suatu misal tanah kuburan kan arwah, jadi arwah tanah makam itu ikut ke orang tersebut, apa dibuat seperti apa, seperti itu ditawasuli hilang karena arwahnya sempurna. Kalau jin nggak bisa. Jin satu nama yang dituju, yaitu tidak bisa salah sasaran karena targetnya satu nama, itu jin. Itu yang dikirim oleh seseorang yang memang punya keahlian seperti itu. Ya, jadi pertanyaan saya yang belum sama jawab, gimana caranya kita bila mana kita terkena santet, Ya. cara kita mengobatinya itu dengan langkah-langkah yang gimana? Yang pertama, supaya kita itu ketika sudah kena santet seperti itu ya, yang pertama kita harus mendekatkan diri pada yang kuasa. Yang selanjutnya kita tuh kalau sudah merasa bersalah, doakan orang tersebut itu yang menyantet Anda, itu doakan dengan doa yang baik. Satu misal, kamu namanya siapa, saya doakan semoga kamu hidupmu bahagia, murah rezeki, panjang umur, dan tidak pernah merasakan sakit seperti yang saya rasakan. Nah, namanya sudah kena, artinya dia kena sakit Ya. seperti itu. Makanya dalam kondisi sakit itu caranya menghilangkan, nggak boleh kita malah berpikir negatif. Energi negatif kalau dilawan dengan energi negatif malah menyakit. Jadi kita nggak boleh balas dendam ya? Nggak boleh. Kalau Anda punya pikiran balas dendam pada seseorang, maka jin itu malah semakin menggerogoti kita, semakin kuat pikiran kita itu. Makanya santet itu hanya bisa dilawan dengan energi positif. Berbuat baik, yang pertama kita, walaupun dulu itu berbuat jelek, namanya orang itu pastilah tempatnya dosa, tempatnya salah. Kalau kita dulu pernah salah dan buat sakit hati seseorang, di situ kita berusaha untuk lebih baik. Yang kedua, kita mendekatkan diri pada yang kuasa. Yang ketiga, kita harus cara menghilangkan dengan sedekah. Kita sedekah itu nanti akan memudahkan kita untuk mengikhlaskan sesuatu dan kita bisa berpikir positif. Dan mendoakan orang yang merasa menyantet Anda itu dengan doa yang baik seperti tadi, maka akan pelan-pelan santet itu akan lepas seperti itu. Jadi siapapun, baik itu ustadz, baik itu kiai, baik itu ahli ilmu apapun, ketika orang yang kena santet itu diobati tapi berpikir negatif, tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa lepas. Jadi santet itu kuncinya pada diri kita sendiri untuk berpikir positif supaya energi negatif tersebut terbentur oleh energi positif kita, akhirnya lepas dan kembali. Itu cara menetralisir santet. Ketika Anda kena santet itu nggak boleh Anda malah punya pikiran yang negatif kepada siapa saja, karena itu energi negatif. Harus berpikir positif. Semakin kita banyak mendoakan orang, semakin kita banyak sedekah, semakin kita dapat banyak menyembah pada yang kuasa, itu nanti kita akan terhindar dari santet. Santet itu bermacam-macam ya. Jadi masuknya santet itu biasa kalau ilmu-ilmunya rendah, ilmu-ilmu yang papan bawah itu dikirim melalui teror. Nah, satu contohnya gimana itu teror? Nah, satu misal kemarin itu ada sharing-sharing dengan saya bahwa ada yang bagian dari bajunya dihilang seperti itu. Ditaruh di rumah hilang gitu. Iya, waktu dijemur itu hilang. Nah, dia terus telepon kepada saya, Mas ini saya jemur baju kan, dia nggak mau yang jenisnya itu, nggak mau mengatakan karena kan nggak enak dikatakan. Tapi saya paham ya, saya tahu itu. Makanya itu hilang. Itu biasanya kalau
pakaian baju wanita yang itu hilang, biasanya itu ada yang mengambil, dan yang mengambil itu pasti tidak jauh dari orang yang pernah menyukai dia, atau mantan, atau orang yang pernah menyukai tapi tidak bisa atau bagaimana, pasti orang terdekat itu yang ngambil, dan itu nanti ujungnya untuk teror. Setelah teror itu nanti akan membuat sugesti kepada kita. Biasanya setelah diambil itu dikembalikan, tapi bentuknya dirubah seperti apa? Kadang dikasih minyak, ya kan? Kadang gitu ya. Iya. Yang waktu diambil kan belum ada bunga. Ya. Kadang dikasih minyak, kasih bunga, terus mungkin dibungkus dengan kain mori atau apa, tapi dikembalikan supaya orang itu tahu bahwa dia dikerjakan oleh dia. Itu loh. Makanya akhirnya dia berpikir negatif, wah saya ini dikerjakan orang, wah saya ini mau dipelet orang, saya ini mau disantet orang. Artinya kalau orang tersebut punya pikiran negatif seperti itu, akhirnya masuk. Sebenarnya teror itu sebagai pintu masuk. Seperti itu loh. Kalau dia percaya bahwa dia disantet, masuk. Makanya sahabatku dimanapun Anda berada, ketika Anda ingin terhindar dari santet, maka berpikirlah positif. Berpikir positif itu apa? Yakinlah bahwa santet itu tidak bisa masuk ke badan Anda. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang positif apapun yang terjadi. Ya, jadi sistemnya santet itu kalau yang mengirim itu yakin bahwa santet bisa masuk. Tapi kalau yang dikirimi itu berpikir tidak yakin bahwa santet itu bisa masuk, ya tidak terjadi. Kalau yang ngirim itu fokus bahwa yakin masuk, yang dikirimi juga merasa bahwa saya disantet, artinya masuk. Makanya caranya melawan santet itu dengan berpikir positif. Dan ketika benar-benar kena santet, supaya orang yang menyembuhkan Anda, baik itu dokter, baik itu orang pintar atau ustadz di rupiah seperti apa itu, Dukun itu ya. Ya, Dukun juga bisa ya. bisa, tapi kita harus berpikir positif. Kalau kita masih punya dendam, wah kalau sembuh nanti aku habiskan kamu, seperti itu. Malah nggak bisa sembuh. Makanya harus berpikir positif. Kita harus mendoakan orang yang merasa menyadat kita itu dengan hal yang baik-baik, nanti malah kembali. Itu cara mengembalikan santet. Apalagi Mas Dodi yang mau ditanyakan soal sementara pertanyaan langsung itu dulu. Mungkin yang lain-lain bisa kita bahas di video kita ke depan. Baik, ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, supaya kita selalu terhindar dengan santet, maka kita harus berpikir positif, lebih mendekatkan diri pada yang kuasa, jangan melakukan tindakan dosa. Kalau kita melakukan dosa, pasti kita punya lubang yang bisa dimasuki santet atau penyakit dan lain-lainnya. Makanya kita selalu berusaha untuk berbuat baik, lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, selalu sehat, dan selalu bahagia dan panjang umur. Begitu Mas Dodi. Mungkin yang terakhir, doa untuk menghindar dari santet, apakah ada? Santet itu Untuk doanya sendiri? Itu khusus orang praktisi. Enggak semisal orang awam seperti saya kok kepengen dan nggak kena santet gitu. Itu ada. Jadi doa itu harus diamalkan. Maksud saya kalau doa itu doa yang sesuai dengan syariat Islam, ilmu yang sesuai dengan syariat Islam itu tidak harus ditirakati 2 hari 3 hari, tidak. Sebenarnya caranya diamalkan. Satu misal surat Fatihah, surat Al-Fatihah. Begini, untuk doa penanggulangan santet kita tahan dulu, kita buat untuk video selanjutnya. Oke? Sementara untuk malam ini itu dulu aja. Mungkin bisa monggo pemirsa. Saya kira sekian dalam saya berbagi. Mudah-mudahan dalam membahas soal santet kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari santet. Ambil sisi positifnya, hilangkan sisi negatifnya. Bila ada tutur kata yang tidak baik tadi dengan saya Mas Dodi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.